Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silence in the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Sebelum ke pembahasan, kita lihat profil Universitas Lampung Mangkurat dulu, langsung. Universitas Lambung Mangkurat merupakan universitas tertua dan terbaik di Kalimantan dengan akreditasi A menurut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2019 dengan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, dalam dan luar negeri, serta menjadi tujuan favorit mahasiswa perguruan tinggi lain sebagai mitra dalam MBKM. Sejak didirikan pada 21 September 1958, Universitas Lambung Mangkurat telah berkembang menjadi perguruan tinggi yang maju, inovatif, kolaboratif, dan profesional, serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi terbaik di bidangnya. Pada bulan Maret tahun 2022, Universitas Lambung Mangkurat atau disebut ULM telah berubah status dari PTN Satuan Kerja menjadi PTN Badan Layanan Umum atau BLU. Dengan status BLU, ULM diberi keleluasan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kini, di bawah kepemimpinan Rektor Profesor Ahmad, ULM telah memiliki 1.326 dosen. 104 orang diantaranya adalah guru besar, 947 tenaga kependidikan, dan 30.298 mahasiswa aktif. Sumber daya ini tersebar di 11 fakultas, 1 program pasca sarjana, dan beberapa lembaga. Dengan visi dan misi mewujudkan ULM sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lahan basah, ULM terus berusaha meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan pendukung lainnya yang mengarah bidang lahan basah. Universitas Lambung Mangkurat lahir dari rahim pejuang kemerdekaan untuk mendidik putra-putri bangsa yang berjiwa Pancasila, berakhlak mulia, dan berilmu pengetahuan untuk mengisi kemerdekaan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. ULM secara institusi telah terakreditasi A dan tahun 2024 kita harapkan terakreditasi unggul. Demikian juga untuk program studi, ditargetkan semakin banyak yang meningkat menjadi akreditasi unggul atau menjadi baik sekali, sehingga diharapkan mampu menambah nilai jual universitas. ULM memiliki 17 prodi dengan akreditasi unggul, 20 prodi dengan akreditasi A, 13 prodi dengan akreditasi baik sekali, serta 9 prodi dengan akreditasi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Sari. Saya Saada. Kami dari kelompok 7 Universitas Lambung Mangkurat, program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan akan mempersembahkan sebuah media pembelajaran video berupa bisnis 9 elemen bisnis model kanvas. Ya. Apa itu bisnis model kanvas dan mengapa digunakan pada setiap pemilik bisnis? Bisnis model kanvas adalah salah satu model bisnis yang terbukti efektif dan sering digunakan. Apa sih bisnis model kanvas itu? Bisnis model kanvas merupakan sebuah tol dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis model kanvas mengandalkan gambar-gambar, ide, sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka.
pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Apa keuntungan perusahaan kalau menerapkan bisnis kanvas? Di dalam bisnis kanvas, ada 9 elemen penting yang akan dibahas satu persatu oleh teman saya. 9 elemen itu penting untuk mengarahkan dan menentukan sistem kerja perusahaan, sekaligus memeriksa apakah aktivitas perusahaan sudah berjalan sesuai sistem. Ada 9 elemen untuk menentukan sistem kerja perusahaan sekaligus memeriksa apakah aktivitas perusahaan sudah berjalan sesuai sistem. 1. Value proposition. Nilai jual produk atau jasa Anda sehingga konsumen memilih perusahaan Anda daripada kompetitor. Bisa juga disebut dengan kelebihan perusahaan Anda daripada perusahaan yang lain sehingga konsumen dapat memilih perusahaan Anda. 2. Customer segment. Kepada siapa kalian akan menjual produk yang bisa menjadi kebutuhan, contohnya seperti usia, gender, hobi, maupun tingkat konsumen. 3. Customer relation. Memahami konsumen dan mendekati mereka. 4. Channels. Tempat pertemuan Anda dengan konsumen. 5. Key activities. Aktivitas bisnis yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. 6. Key resources. Sumber daya yang tepat karena ini aset yang Anda miliki untuk mendukung perusahaan. 7. Key partners. Partner kerja yang mendukung perusahaan Anda. Bisa juga disebut dengan kerjasama seperti seseorang yang menjual kue, maka partner kerjanya adalah seseorang yang mempunyai usaha tepung. 8. Contoh structures. Cost structures. Skema finansial yang membiayai operasional perusahaan. Yang 9. Revenue streams. Sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Membacakan 9 elemen BMC atau Business Model Compass, yang salah satu bisnis yang telah kami ambil yaitu tentang Taiti, bisnis Taiti. Yang pertama itu customer segment, untuk semua kalangan usia kecuali balita dan anak muda yang suka minuman kekinian. Yang kedua itu ada volume proportion, minuman Tahiti kekinian yang menggunakan bahan premium dan pilihan minuman Tahiti dan boba dengan berbagai varian rasa dan dengan topping yang bisa dipilih sesuai selera dan kemasan yang menarik. 3. Ada channel, toko dengan tempat yang strategis, media sosial, dan GoFood ataupun GrabFood. 4. Itu ada customer relationship, melayani dengan ramah dan memberikan promo dan diskon. Memberikan promo ataupun diskon. Kelima itu revenue stream, membuat toko yang nyaman untuk didatangi dan bisa untuk jadi tempat nongkrong. Menyediakan menu cemilan. Keenam itu ada key resources, mengelola minuman atau barista, karyawan di kios atau di toko. Yang 7 ada key activities, membeli bahan yang premium dan berkualitas, membuat minuman dan mempertahankan rasa yang enak, variasi rasa. Nomor 8 ada key partners, pemasok bahan baku, pengolah bahan baku, pemasok kemasan. Nomor 9 itu ada nomor 9 dan terakhir cost struktur, biaya bahan baku, biaya sewa tempat, listrik, dan gaji karyawan. Itu struktur yang ada di BMC tentang Tahiti dari kami.